Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait dengan analisa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal persediaan barang pada toko Pemlaidian Manado. Saya sendiri Lisna Mardiani dan teman saya Lutfi Nabila. Langsung pada pembahasan yang pertama. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengembalian keputusan pihak-pihak luar, seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor pihak-pihak dalam, terutama manajemen. Kompladian Manado merupakan perusahaan dagang yang menjual sepatu, tas, layer, topi ikat pinggang, serta perlengkapan olahraga dan macam-macam barang dengan spesifikasi merek outdoor sport, di mana Kompladian Manado bertindak sebagai pedagang satuan serta distributor untuk merek outdoor sport. Selain spesifikasi merek outdoor sport, ada juga barang yang sama dengan merek Eiger dan Torch. Dengan berbagai merek barang dagang membuat kerentanan kesalahan terhadap pencatatan persediaan, perlunya pengendalian serta sistem yang jelas untuk memastikan persediaan barang dagangan Kompladian Manado tidak mengalami ketekoran barang. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu pengelolaan dagangan yang baik. Pengelolaan yang baik dibutuhkan suatu penyusunan sistem informasi yang berperan dalam menangani keamanan persediaan bagi perusahaan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sistem informasi akuntansi persediaan serta sistem pengendalian internal pada toko Kompladian Manado sudah diterapkan dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi persediaan ditunjukkan untuk mengamankan persediaan yang memungkinkan terjadi seperti penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan oleh suatu bagian berdasarkan hasil penelitian pada Impladian Manado. Sistem informasi akuntansi persediaan Kompladian Manado meliputi sistem secara manual. Kegiatan sistem informasi akuntansi persediaan barang Kompladian Manado digambarkan dalam alur berbagai flowchart di bawah ini. Yang pertama adalah gambar alur pembelian barang. Ini adalah flowchart alur pembelian. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, maka uraian atas sistem pembelian barang adalah administrasi. Yang pertama mengecek kartu stok, dan yang kedua memeriksa barang-barang apa yang harus diorder, dan yang ketiga membuat surat permintaan barang pemilik, menerima surat permintaan barang dari admin, membuat 2 surat order barang ke supplier, dan 3 surat order barang, yaitu untuk supplier 1 dan untuk administrasi sebagai arsip. Kemudian ini adalah flowchart alur penerimaan. Nah, yang dijelaskan pada gambar ini adalah yang pertama surat order barang dan faktur penjualan dari supplier dicocokkan apakah sama. Kemudian yang kedua memeriksa faktur penjualan dari supplier dengan fisik barang yang diterima, membuat tanda tangan terima barang, mengarsip semua dokumen administrasi, bertanggung jawab untuk kesediaan barang dagangan, sebelum melakukan order barang administrasi, mengecek kartu stok, kemudian memeriksa kartu stok barang dagang yang harus diorder. Selanjutnya, administrasi membuat surat permintaan barang ke supplier atau SPB. Surat permintaan barang diserahkan ke owner atau pemilik untuk ditinjau dan disetujui. Setelah disetujui oleh owner atau pemilik, selanjutnya owner atau pemilik mengeluarkan 2 rangkap surat order barang, di mana rangkap 1 untuk diserahkan ke supplier dan rangkap 2 untuk di bagian administrasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi Nabila. Silahkan. Untuk penerimaan barang, administrasi yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier berdasarkan
arsip surat order barang yang dicocokkan dengan faktur pembelian, dan surat jalan dari supplier administrasi membuat tanda terima barang jika fisik barang telah sesuai dengan surat order barang, faktur pembelian, dan surat jalan yang ada. Menurut Sanyoto 2007, 256, sistem pengendalian internal merupakan manajemen responsibility bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian internal suatu entitas organisasi atau perusahaan adalah manajemen. Lebih tegasnya lagi ialah top manajemen atau direksi. Karena dengan sistem pengendalian Inter yang baik itulah top manajemen dapat mengharapkan kebijakan dipatuhinya. Aktiva atau harta perusahaan dilindungi dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan sangat berguna dalam pengawasan harta kekayaan perusahaan. Agar tujuan sistem pengendalian internal perusahaan dapat dicapai dengan baik, maka selayaknya mempertimbangkan unsur-unsur atau komponen dari sistem pengendalian internal, di mana sistem pengendalian internal pada Palladian Monado telah diberlakukan berdasarkan komponen pengendalian internal. Soal lingkungan pengendalian, menurut Hartadi 2010, lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal. Aktivitas pengendalian persediaan Palladian Manado meliputi kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh pemilik toko untuk memberikan kemungkinan yang memadai bahkan sistem pengendalian persediaan barang dagang yang diterapkan telah dilaksanakan dalam beberapa kategori. Yang pertama, pemisahan tugas yang cukup pada ak- aktivitas penjualan, order, pembelian, serta penerimaan barang. Semua aktivitas berjalan sesuai prosedur yang ada sehingga semua tertangani dengan baik. Yang kedua, otorisasi atas transaksi dan aktivitas dalam setiap keputusan mengenai aktivitas toko harus berkoordinasi dengan pemilik toko serta keputusan akhir melalui persetujuan pemilik toko. Untuk persediaan barang, Komplandean Manado administrasi melaporkan barang-barang yang kurang, pemilik toko yang memutuskan barang-barang apa saja yang akan diorder. Yang kedua, bagian B, penilaian resiko. Proses penilaian resiko yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko, menilai pentingnya resiko dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani resiko. Hartadi 2010, penilaian resiko untuk meminimalisir terjadinya kerugian perusahaan dilakukan Kompeladean Manado cukup baik dilihat dari perlakuan sistem persediaan menggunakan sistem PIPO, di mana barang yang pertama masuk menjadi barang pertama keluar. Walaupun Kompeladean Manado merupakan toko barang yang tidak memiliki resiko kadaluarsa, namun penggunaan sistem PIPO mengurangi resiko kerusakan barang yang terjadi karena rayap ataupun penyusutan barang karena kondisi gudang yang tertutup dan lembab. Stok opnam diberlakukan setiap akhir bulan dengan maksud memastikan kondisi fisik stok dengan pencatatan persediaan barang yang ada. Hal ini juga mengurangi resiko terjadinya penyelewengan karyawan terhadap barang-barang
sedia toko. C. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimaksudkan dalam keempat komponen lainnya yang membantu untuk meyakinkan bahwa Paujan Otinur Saprid S. Pengemanan pengemanan Yeswarongan 178 tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam prakteknya, aktivitas pengendalian pada Kompladean Manado dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam pengawasan langsung pemilik toko. Hal ini untuk menunjukkan aktivitas pengendalian yang baik dalam Kompladean Manado. Selanjutnya, D. Informasi dan komunikasi. Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait. Kompladean Manado memastikan pengendalian dalam informasi dan komunikasi berjalan baik, di mana setiap bagian bertanggung jawab melaporkan laporan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Setiap bagian memiliki tanggung jawab dan dilaporkan dalam bentuk laporan, baik kasir, administrasi, bahkan pramuniaga memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan. Pengawasan. Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian intern dijalankan sesuai dengan tujuan dan dimodifikasi jika diperlukan terjadi perubahan kondisi. Pengawasan Kompladean cukup baik di mana struktur organisasi begitu sederhana sehingga job description toko dijalankan secara efisien dan adanya pengawasan langsung oleh pemilik sehingga memiliki otorisasi penuh untuk setiap informasi yang dilaporkan ke pemilik toko dan segala tindakan yang diambil berdasarkan keputusan pemilik toko. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi yang tadi kita udah bawain adalah yang pertama, Kompladean Manado telah mempunyai struktur organisasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, struktur organisasinya didukung dengan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk setiap bagian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, penerapan sistem informasi akuntansi persediaan barang Kompladean Manado sudah memadai, didukung dengan adanya sistem dan pencatatan yang baik. Sistem informasi persediaan barang yang digunakan adalah secara manual, akan tetapi tidak menurunkan efektivitas dari sistem informasi yang diterapkan dan tetap masih terkontrol dengan baik. Yang ketiga, pengendalian intern yang diterapkan di Kompladean Manado sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal, di mana terdapat pembagian tugas yang jelas untuk membantu pengendalian internal Kompladean Manado. Selain itu, setiap bagian telah memiliki koordinator yang dapat membantu owner dalam mengontrol setiap aktivitas toko agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.